Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara memprogram dan mengupload program kita ke PLC. Jadi di pertemuan ini nanti kita akan coba untuk membuat program terlebih dahulu, lalu mensimulasikan dan bagaimana cara mencoba program simulasi yang sudah kita buat sampai mendownloadnya ke controller atau ke PLC yang nantinya akan kita gunakan. Nah, di tutorial kali ini kita akan menggunakan aplikasi yang bernama Machine Expert. Yang saya gunakan adalah versi 1.2. Nah, Machine Expert ini merupakan software yang paling terbaru ya, yang dapat digunakan untuk memprogram PLC M241. Jadi kalau Anda ketemu tutorial yang menggunakan software selain Machine Expert, misalkan menggunakan SoftMachine, itu adalah versi yang lama softwarenya. Oke, nah di sini pertama ketika software sudah terbuka, kita akan membuat project terlebih dahulu ya. Klik File, kemudian New Project. Nah, ketika membuat project ada dua hal penting yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama yaitu adalah controller ya. Di bagian controller ini pastikan Anda memilih tipe PLC sesuai dengan yang akan digunakan. Contoh misalkan yang kita gunakan tipenya adalah TM241CE40R, maka pilihlah tipe ini. Kemudian di bagian controller name ini isi saja sembarang, defaultnya adalah my controller ya. Ini boleh bebas mengisinya. Lalu satu lagi yang paling kritikal adalah bahasa yang digunakan ketika membuat program. Nah, defaultnya ini adalah ladder logic diagram ya. Kalau di komputer saya mungkin berbeda, ada beberapa pilihan ya. Mungkin di komputer Anda CFC atau yang lainnya. Jadi untuk membuat program PLC ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pilihan bahasa yang dapat Anda gunakan. CFC, kemudian CFC yang peak oriented, kemudian function block diagram, ladder logic diagram, SFC, dan structure text. Oke, yang paling umum banyak digunakan adalah menggunakan ladder logic diagram atau LD. Oke, maka kita pilih yang ini. Kemudian berikan nama project, misalkan percobaan 1. Oke. Overwrite karena filenya sudah ada di komputer saya, jadi saya yeskan saja. Oke, kita tunggu sampai muncul seperti ini ya. Di bagian kiri akan muncul menu-menu sesuai yang sudah kita generate. Misalkan tadi memilih controller TM21CE40R, maka akan muncul tipe controllernya di sini. Oke, di bagian kiri ini kalau Anda ke bawah ada 3 pilihan tab. Kalau misalkan saya klik device tree, dia akan berubah. Application tree tampilannya berubah, dan tools tree tampilannya juga berubah. Oke, kita ke device tree terlebih dahulu. Nah, di bagian device tree ini merupakan breakdown atau list hardware yang ada di controller kita. Jadi misalkan kita menggunakan PLC TM241CE40R, di dalamnya ada hardware apa saja sih? Pertama ada digital input, kedua ada digital output, ketiga ada counter, keempat ada pulse generator, kemudian ada cartridge 1, cartridge 2, IO bus, COM bus, dan lain-lain. Nah, saya akan jelaskan yang paling umum yang sering kita gunakan, yaitu input dan output. Kalau Anda klik di bagian digital input, klik 2 kali,
Nah, di sini akan muncul tampilan ya, ada sebuah variabel, kemudian di dalamnya ada folder dengan nama input. Artinya di bagian input ini terdapat banyak lagi isinya ya. Kita bisa breakdown seperti ini, klik plusnya, kemudian ini breakdown lagi, ini breakdown lagi. Oke. Nah, pertama yang perlu diperhatikan, di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang input dan output dan cara mewiring terminal input dan output. Kalau Anda ingat, pada terminal input dan output ada address ya, atau ada alamat yang tertera di PLC-nya. Misalkan input 0 ya, berada di terminal yang mana. Nah, address yang tertera di PLC tersebut kalau di software atau kalau di aplikasi mesin expert ini akan di mapping ke nama yang lain ya, atau ke nama yang berbeda. Nah, contoh misalkan I0, kalau kita menggunakan mesin expert maka penamaannya adalah %ix0.0 ya, yang di depannya ada persen, itu artinya nama atau address yang digunakan di mesin expert. Kemudian I1 sama %ix0.1. Begitu juga seterusnya. I8 %ix1.0 ya. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah addressingnya ini, jangan sampai salah. Kalau lupa, lihat lagi ke bagian device tree, kemudian digital input, lihat cek di sini. Misalkan I7 addressnya berapa. Oke, begitu juga dengan digital output. Kita breakdown output ya, seperti ini. Sama ya, di PLC ada label Q0. Kalau di software addressingnya adalah %QX0.0, Q1 %QX0.1. Nah, seperti itu. Oke, di bagian device tree sementara saya jelaskan dua itu yang akan kita gunakan ketika membuat program nanti. Lalu kita ke application tree. Nah, di application tree kalau Anda lihat di sini ada root-nya, yaitu project kita percobaan 1, kemudian di bawahnya ada application sesuai dengan controller yang kita gunakan. Nah, di bawahnya lagi ada GVL sr_main dalam kurung PRG, artinya ini adalah file program. Lalu ada task configuration. Oke, saya mulai dulu dari GVL. GVL, kalau misalkan saya double klik ya, akan muncul seperti ini. Apa itu GVL? GVL adalah tempat kita membuat sebuah variabel global. Artinya ketika Anda buat variabel di sini, misalkan namanya variabel A, kemudian tipe datanya di sini contohnya boolean atau integer, maka apapun yang Anda buat di sini itu akan bisa dipanggil atau akan bisa diakses dari semua yang ada dalam kurung PRG-nya ini atau semua file program. Oke. Misal tadi saya buat variabel A di sini, maka sr_main bisa menggunakan variabel A di sini. Ya. Nah, cara membuatnya, nah ini ada insert ya. Misalkan var A. Oke. Namanya var A. Data type-nya ini bisa Anda ganti-ganti. Defaultnya adalah boolean. Oke. Nah, Anda bisa pilih di sini bool, byte, date, the integer, the word integer, dan lain-lain. Oke. Nah, ini saya sekilas jelaskan saja untuk GVL. Artinya var_a ini akan bisa digunakan dimanapun. Oke. Saya hapus kembali ya. Kemudian ada sr_main. Kalau saya double klik, nah di tampilan software saya defaultnya seperti ini ya.
mungkin di tampilan Anda seperti ini ya. Kalau seperti ini tinggal diklik breakdown yang bawah ini. Di SR_main ini adalah file program. Disinilah kita nanti membuat program ya. Nah, di SR_main ini ada dua bagian, bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas itu kalau diperhatikan tampilannya mirip dengan GVL. Ada scope, name, address, data type, initialization, command, attribute. Ya, sama persis. Artinya apa? Yang di bagian atas ini adalah tempat kita membuat variabel. Bedanya apa dengan GVL? Kalau kita buat variabel di sini, maka variabel ini hanya bisa digunakan oleh SR_main saja. Program yang lain tidak bisa menggunakan variabel yang ada di sini. Oke, atau biasanya di sini disebut dengan variabel lokal. Kemudian di bagian bawahnya ini adalah tempat kita membuat program nantinya ya, di bagian ini. Jadi ada dua bagian, di atas menunjukkan membuat variabel, di bawah adalah membuat program. Oke. Lalu kita ke task configuration. Di task configuration ada di breakdown lagi ada MAST, artinya ini master tasknya. Terus di bawahnya lagi ada SR_main. Oke, apa artinya task configuration ini? Ketika Anda membuat program, tadi programnya di sini ya, yang SR_main, ini anggap saja adalah sebuah file yang ada di PLC-nya. Nah, file program ini kalau Anda tempatkan di sini saja, itu artinya filenya hanya diletakkan di dalam controllernya, tapi tidak dijalankan. Nah, supaya file program ini bisa dijalankan, maka dia harus dimasukkan ke bagian master yang ada di task configuration ini. Ya. Nah, ini kalau sudah muncul SR_main dalam kurung PRG dan di sini ada SR_main, maka artinya SR_main ini yang namanya programnya ini akan dijalankan di PLC. Oke. Nah, kita bisa membuat program yang lain ya. Contoh misalkan di sini saya tambahkan program baru. Nah, untuk menambahkan program baru, klik kanan, lalu Add Object, pilih POU di sini. Nah, di bagian sini ini bisa Anda kasih nama, misalkan program 1. Oke. Tipenya atau tipikalnya adalah program. Kemudian bahasanya ya, sama seperti di awal tadi. Apa bahasa yang mau digunakan? Ada 6 pilihan juga sama. Di sini saya gunakan ladder logic diagram. Kalau saya add, oke. Nah, di sini akan muncul dua program, dua file program, ada SR_main, ada program_1. Tapi coba lihat di bagian task configuration yang ada hanya SR_main. Artinya apa? Yang dijalankan di sini hanya satu program saja, SR_main. Program 1 tidak akan dijalankan, dia hanya disimpan di controller. Ya. Bagaimana cara menjalankan program 1? Klik di sini, drag ke bagian master. Nah, sekarang program 1 kalau dia sudah berada di bagian master, maka program tersebut akan dijalankan. Oke, nah sampai sini saya delete dulu yang program satunya ya. Kita akan mencoba membuat program pada SR_main. Klik 2 kali. Nah, ketika membuat program menggunakan ladder diagram, maka fokus kita adalah ke bagian bawah sini ya. Ini secara default akan muncul satu baris ya, satu baris kosong yang fungsinya untuk kita menempatkan program ladder diagram. Nah, ini disebut dengan rung ya.
rang ini ada nomornya, jadi di sebelah kiri sini ada 1, artinya ini rang nomor 1. Oke. Nah, untuk membuat program menggunakan ladder diagram, maka fokus Anda menggunakan menu yang ada di toolbar nomor 3 ini, di bagian sini. Ini semua bisa dipakai untuk membuat program, ya. Oke. Sekarang saya akan membuat sebuah program sederhana. Jadi bayangkan di PLC Anda ada 2 buah I/O yang dipakai. Ada 1 buah tombol sebagai input dan 1 buah lampu sebagai output. Nah, tombol tersebut dihubungkan ke terminal I0 pada PLC dan lampu dihubungkan ke terminal Q0 pada PLC. Nah, saya ingin membuat program, misalkan kalau tombol tersebut ditekan, maka lampunya akan menyala. Kalau tombol tersebut dilepas, lampunya juga akan mati. Nah, caranya bagaimana? Setelah kita koneksikan semua input dan outputnya, pertama kita harus identifikasi dulu yang mana input dan yang mana output. Pastinya yang input adalah tombol tadi ya, yang output adalah lampu. Nah, untuk mengakses input, di sini Anda gunakan yang disebut dengan kontak. Ya, kontak ini ada banyak pilihan ya di sini. Ada ini namanya kontak saja. Terus sampingnya ada garis tengahnya, ini disebut negative kontak, atau ini disebut kontak normally close, ini kontak normally open. Ini juga sama kontak, cuman bedanya kita menginsert di kanan atau di sebelah kanan. Ini juga sama kontak normally open tapi diinsert di bagian bawah. Ini di bagian bawah juga tapi kontak normally close. Yang sedikit berbeda ini kontak di bagian tengahnya ada huruf P. Kalau saya arahkan ke sini namanya rising edge kontak. Di sebelahnya yang ada huruf N, falling edge kontak. Oke. Input pastikan menggunakan kontak di sini. Oke. Lalu saya insert 1 buah kontak yang normally open ya. Klik di sini, maka akan muncul ya. Sini. Oke, tadi saya punya 1 input dan 1 output. Setiap output gunakan yang coil di sini. Ini ada 4 buah coil ya. Pertama coil saja, yang kedua set coil, yang ketiga reset coil, yang keempat negative coil. Oke, saya pilih yang coil ini. Kalau saya klik, otomatis dia akan membuat 1 buah garis panjang seperti ini. Nah, setiap Anda menambahkan kontak atau coil, defaultnya di atasnya ini ada tanda tanya dan ada kayak garis merah ini ya. Ini menandakan dia tidak komplit atau dia butuh informasi tambahan untuk membuat kontak ini. Apa itu? Yaitu adalah sebuah variabel ya. Nah, misalkan inputnya saya kasih nama, variabelnya adalah tombol. Oke, seperti ini. Double klik, kemudian tulis saja di situ tombol, lalu enter. Oke. Maka akan muncul window auto declare seperti ini, di mana di sini yang perlu kita lakukan adalah mengecek kembali tipe datanya apakah sudah benar ya. Secara default dia di set menjadi boolean. Kenapa? Karena kontak dia cuman menghasilkan nilai true atau false, atau 0 atau 1, maka tipe datanya adalah boolean ya. Ini sudah benar. Lalu yang kedua adalah address. Addressnya tadi tombol ini
di terminal inputnya ada di terminal nomor berapa atau ada di input nomor berapa. Oke, tadi seperti yang saya sebutkan, tombol di I0 dan lampu di Q0. Nah, karena tombol tersebut di I0, maka kita harus mapping ke addressnya si mesin expert, %ix0.0, ya, seperti ini. Selanjutnya klik OK. Nah, perhatikan kalau sudah saya beri variabel, ya, maka tanda merah di bawah ini tidak muncul lagi. Dan variabel yang saya declare itu secara otomatis muncul di atas, ya, muncul di sini. Nah, misalkan tadi saya ternyata salah addressnya, saya tulisnya ix0.0, ternyata yang benar ix0.1, tinggal diedit di atas sini. Oke. Atau saya typo, misalkan tombol 1 yang benar. Oke. Nah, tinggal di rename. Apakah ingin mengupdate keseluruhannya? Nah, otomatis kalau kita mau mengupdate, saya rubah di sini juga berubah. Saya kembalikan lagi, misalkan yes, oke, ini tinggal oke, di sini juga berubah. Oke, lalu kita ke output di sini ke coil. Ini juga sama, kasih nama, misalkan lampu. Enter, berikan address. Karena address lampunya di Q0, maka addressingnya di sini QX0.0. Oke. Nah, setelah saya berikan variabel, maka tidak ada lagi yang error, ya, yang ada merah-merahnya. Nah, untuk memastikan, ya, Anda save dulu projectnya, terus tekan build atau tekan tombol F11 di keyboard. Ya. Nah, ketika kita membuild, artinya kita mengkompilasi programnya, mengecek keseluruhan program apakah ada error atau tidak. Nah, setelah saya klik build, di sini ada peringatan, ya, ini warning. Kenapa ada warning? Karena kita mengakses direct addressing, ya, direct address dari si controller tersebut. Makanya diberikan peringatan. Oke. Ini kalau ingin melanjutkan, ketik ALTF di keyboard. Nah, dia akan mengcompile. Hasil kompilasinya itu ada di kiri bawah ini yang kedip-kedip. Nah, misalkan ada error, maka dia akan muncul di sini errornya berapa, kemudian errornya kenapa. Ya, kebetulan yang saya buat programnya tidak ada error. Selama tidak ada error, maka program tersebut bisa Anda transfer ke PLC atau ke controllernya. Tetapi kalau ada error, maka tidak akan bisa ditransfer ke PLC atau controllernya. Oke. Nah, setelah di build atau di compile, apa yang selanjutnya kita lakukan? Selanjutnya adalah mendownload programnya ke controller atau ke PLC. Nah, karena sekarang saya tidak menggunakan PLC, maka saya akan coba simulasikan, ya. Caranya Anda pilih online, pilih yang simulation ini. Klik. Oke. Setelah Anda klik, di bagian kanan bawah akan muncul tanda merah simulation. Nah, setelah simulationnya sudah muncul, maka untuk mendownloadnya, klik yang ini, login atau ALTF8, ya. Nah, ini sedang login ke simulationnya, klik yes. Muncul warning lagi, klik ALTF. Oke. Kalau misalkan program di controllernya tidak sama dengan program yang kita buat, maka dia akan muncul peringatan seperti ini.
Apakah ingin mendownload programnya? Klik yes. Oke, sekarang lagi proses download. Nah, setelah proses download programnya selesai, lihat di bagian bawah. Di samping simulation, sekarang ada muncul satu indikator lagi, ya, yang warna merah, tulisannya stop. Oke, setelah kita download programnya, artinya setelah kita download programnya, si controller tersebut tidak otomatis menjalankan programnya, tetapi disimpan saja di controllernya dalam kondisi stop. Ketika ingin menjalankan programnya, maka kontrolernya harus di start dulu. Ya, caranya klik di sini start atau tekan tombol F5. Oke, setelah saya start, maka dia berubah jadi hijau dengan status run. Nah, setelah statusnya run seperti ini, maka program yang tadi kita buat dan kita download sekarang dijalankan di controllernya. Oke, nah karena ini adalah simulasi, ya, kalau di aktual PLC-nya kita bisa mencoba dengan menekan tombol atau melepas tombolnya. Tapi karena ini simulasi, cara mencobanya Anda bisa perhatikan di bagian rang ini. Oke. Kondisi on itu adalah kondisi di mana simbolnya berwarna biru. Oke, jadi kalau misalkan di sini coil warnanya putih seperti ini, maka itu artinya lampunya tidak on. Tombol kalau warnanya putih seperti ini, maka kondisinya tombolnya tidak on atau tidak ditekan. Ya. Nah, kemudian di sini ada garis juga sama. Kalau garisnya berwarna hitam, artinya garis tersebut tidak ada aliran listriknya. Jadi ibaratkan di sini yang sebelah kiri adalah positif, terminal positif, yang di sebelah kanan adalah terminal negatifnya. Lampu akan menyala kalau ada aliran dari kiri positif ke kanan negatif melalui lampu ini. Nah, kenapa yang garis ini warnanya hitam tidak biru? Kenapa? Karena tombolnya off atau tombolnya tidak ditekan. Makanya yang garis birunya ini terhambat sampai sini saja. Supaya lampunya nyala, artinya tombolnya harus ditekan dulu. Atau tombolnya yang simbol tombol ini harus hijau, harus biru dulu. Oke. Nah, cara mensimulasikan penekanan tombol bagaimana? Di sini ada di bagian variabel ada prepare value, ya. Double klik di sini, misalkan tombol. Nah, oke. Ini kalau Anda double klik bisa berubah. False, true, false, true. Oke. Tadi seperti yang saya sampaikan, untuk mensimulasikan tombol ini ditekan atau tombol ini on, maka dia harus biru. Biru itu adalah true, maka prepare value-nya dibuat true. Selanjutnya, setelah prepare value ini dibuat kondisinya true, Anda pilih di debug, kemudian force value F7. Nah, oke. Nah, sekarang value yang di kiri menjadi true dan lampu juga menjadi true, biru-biru. Nah, sekarang bisa dilihat lampu simbolnya, coilnya warnanya biru, artinya sekarang lampu sedang menyala, tombol sedang ditekan. Oke, kalau saya kembalikan lagi ke false, seperti ini. Oke, prepare value-nya false, debug, force value, lampunya kembali mati. Oke, kalau sudah, tinggal di unforce value. Nah, ya, perhatikan, ketika Anda memforce sebuah
variabel di sini akan muncul ya. Nah, seperti tadi true. Tanda di sini akan menandakan variabel tersebut sedang di force atau tidak. Debug force ya, ada muncul F. Artinya kalau di force value ini maka dia akan mengabaikan kondisi di aktual inputnya, tapi dia akan memforce nilainya dengan nilai true ya. Artinya kalau sedang di force seperti ini maka di aktual hardware-nya kalau tombolnya Anda tekan maka itu tidak akan berpengaruh ya. Nah, pastikan di sini kondisinya setelah Anda coba melalui simulasi ya. Oke, debug force. Oke. Nah, misalkan sudah Anda kembalikan, balikkan lagi, hilangkan force value-nya ini dengan cara unforce value. Nah, oke, setelah seperti ini maka dia programnya akan dijalankan aktual di controllernya. Oke, setelah Anda coba, kemudian bisa Anda stop untuk mematikan controllernya atau men-stop proses di controllernya, atau Anda bisa direct disconnect. Jadi misalkan kondisi sekarang run lalu disconnect, logout seperti ini, maka artinya Anda biarkan controllernya tetap menjalankan program yang sudah dibuat walaupun kondisinya sekarang disconnect. Oke. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di materi kali ini. Silahkan mencoba di komputer Anda masing-masing. Kemudian untuk kedepannya silakan membuat program terlebih dahulu, kemudian mensimulasikan sampai program tersebut berfungsi sesuai dengan prinsip kerjanya. Lalu kalau sudah selesai baru kita bisa praktekkan di aktual hardware-nya, atau kita bisa gunakan PLC yang sesungguhnya ya untuk mencoba mensimulasikan atau mencoba program yang sudah dibuat. Oke, sampai di sini materi hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.